Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li majdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan siang ini kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Bulughul Maram. Sedianya kajian ini diselenggarakan setiap Selasa siang, namun kali ini diselenggarakan Kamis siang karena Selasa depan sudah libur. Sebagai pengganti untuk kajian pekan berikutnya yang mendekati waktu hari raya. Dan pembahasan kita sudah sampai pada Kitabul Janaiz, bab tentang masalah jenazah. Hadis nomor 2 di bab masalah jenazah. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin yanzilu bihi fa in kana la budda mutamanniya falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Janganlah kalian berangan-angan untuk mati lidurrin yanzilu bihi, disebabkan musibah yang dia alami. Fa in kana la budda mutamanniya, kalau dia harus berangan-angan mati, falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku, artinya jadikanlah aku orang yang sehat, terbebas dari masalah dan derita yang saat ini aku alami. Maka natil hayatu khairan li, selama hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, idza kanatil wafatu khairan li, apabila wafat itu yang terbaik bagiku. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari akidah seorang mukmin akan memberikan pengaruh adanya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang itu husnudzon kepada Allah, apapun yang dia alami saat berada di alam bumi ini, saat berada di dunia, dia akan selalu merasa Allah memberikan kebaikan baginya. Baik dia sedang dalam keadaan baik maupun ketika dia diuji dengan aneka musibah. Dan puncak ketika seseorang itu suudzon kepada Allah adalah pada saat dia gak terima dengan musibah yang Allah berikan kepadanya, lalu dia bunuh diri. Di bawahnya itu berangan-angan mati. Karena itu termasuk di antara bagian dari dosa yang sangat besar adalah ketika seorang hamba mengalami bunuh diri. Meskipun bunuh diri itu direncanakan dengan cara dia membaca kalimat syahadat dulu. Misalnya seperti video yang barangkali Bapak Ibu sudah pernah nonton ya. Ada orang membaca 2 kalimat syahadat, setelah itu dia menembak kepalanya sampai mati. Terus gimana itu? Masuk su'ul khatimah atau husnul khatimah? Karena dia mengakhiri hidupnya dengan 2 kalimat syahadat. Memang dia telah membaca 2 kalimat syahadat sebelum dia bunuh diri, namun diakhiri dengan bunuh diri. Ujungnya itu dosa besar. Pasca dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia menembakkan dirinya, berarti ujungnya diakhiri dengan dosa besar. Maka terhitung sebagai orang yang su'ul khatimah. Dan Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi orang yang bunuh diri. Beliau mengatakan, man qatala nafsahu bi syai' udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara tertentu, maka dia akan diazab kelak di hari kiamat dengan cara yang sama. Selanjutnya, bentuk suudzon tingkatan yang berikutnya adalah berangan-angan mati.
Dia bosan untuk hidup. Dan itu disebabkan karena musibah yang dia derita, kemudian dia merasa nggak sabar, lalu dia merasa lebih baik aku mati. Dan ini bagian dari bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak lebih parah dibandingkan kondisi bunuh diri tadi. Karena itu Nabi SAW melarang keras praktek suudzon semacam ini, sampai beliau mengatakan, jangan sekali-kali kalian berangan-angan mati lidurrin nazala bihi, disebabkan karena musibah yang dia alami. Dalam banyak riwayat Nabi SAW menyampaikan larangan ini dengan redaksi yang berbeda. Di antaranya dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yatamanna ahadukumul maut, janganlah kalian berangan-angan mati, wala yad'u bihi qabla ayyatiyah, dan jangan meminta kematian sebelum kematian itu mendatanginya. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluh, karena kalau kalian itu mati maka seluruh amalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira, sementara umur yang dimiliki oleh seorang mukmin itu akan menambah kebaikan baginya. Sehingga orang ketika dia punya tambahan umur, bagi seorang mukmin itu akan menambah kebaikan baginya. Karena itu dulu pernah ada orang yang dia putus asa, lalu dia berangan-angan mati, dan dia mengatakan, aku bosan hidup. Ditegur oleh seorang ulama dan beliau mengatakan, ya bena akhi la taf'al, wahai saudaraku, jangan kau lakukan seperti itu. La sa'atun ta'ishu fiha tastaghfirullah khairun laka min mautid dahr. Engkau bisa bertahan hidup walaupun sesaat dan kau gunakan untuk istighfar, itu lebih baik daripada kau mati. Sehingga seorang mukmin yang diberi oleh Allah usia, itu hakikatnya adalah modal baginya. Makin panjang usia berarti makin banyak modal yang bisa dia dapatkan, dan keuntungannya adalah amal saleh. Ada orang yang sudah sangat tua, ketika dia ditanya oleh seseorang dalam posisi ketika dia sudah lanjut usia, kalau bangun berdiri kesulitan, ketika duduk dia juga kesulitan. Ada orang yang bertanya kepadanya, apakah Anda pernah berangan-angan untuk mati? Jawab orang ini, la, qad dhahaba asy-syababu wa syarruhu wa ja'al kibaru wa khairuhu, fa idza qumtu qultu bismillah wa idza qa'adtu qultu alhamdulillah, fa ana uhibbu ayyabqa hadza. Aku tidak pernah berangan-angan mati. Telah berlalu masa mudaku berikut kenangan buruknya. Wa ja'al kibaru wa khairuhu, dan telah datang usia tuaku dengan harapan baiknya. Fa idza qumtu qultu bismillah, setiap kali aku berdiri aku membaca bismillah. Wa idza qa'adtu qultu alhamdulillah, dan setiap kali aku duduk aku mengucapkan alhamdulillah. Fa ana uhibbu ayyabqa hadza, aku berharap bertahan seperti itu terus. Aku berharap bisa bertahan lama seperti ini. Seorang mukmin bisa merasakan kebahagiaan ketika dia melakukan zikrullah. Mukmin bisa merasakan kebahagiaan pada saat dia berzikir. Orang ini berzikir ketika turun dan ketika naik, ketika duduk dan ketika berdiri. Saat duduk dia membaca alhamdulillah. Begitu sudah berhasil duduk, alhamdulillah. Ketika dia berdiri, mungkin kerengkelan ya, sambil nyari pegangan. Begitu berhasil berdiri, dia mengucapkan bismillah, dan dia bisa merasakan kebahagiaan dengan itu. Sampai orang ini ketika ditanya, apakah Anda berangan-angan mati? Jawab dia, tidak. Padahal mungkin banyak di kalangan orang yang sudah sepuh, yang fisiknya penuh dengan kondisi sakit, pegelinu, sakit pinggang, kemeng-kemeng, loro untu, pusing tiap hari, dengan aneka kondisi sakit yang dialami. Mungkin mereka tidak akan mau untuk hidup lebih lama. Sehingga saat ditanya, nyuwun sewu, simbayo yuswa pinten? 78. Yang dikeluhkan bagian mana?
pinggang atau punggung. Mungkin ada yang mengeluhkan bagian kaki, lutut, pinggang, dan seterusnya. Kalau misalnya simbah dikasih usia 200 tahun, kersa boten? 200 tahun. Berat kayaknya mau jawabnya. Masya Allah. Mungkin sebagian orang gak terima. Saya pengennya ya gak lama-lama lah. Apalagi kalau sudah sakit-sakitan ya. Sehingga banyak orang yang dia mengharapkan tidak mengalami kondisi sakit di usia tua. Sebagian di antara mereka kadang berdoa, saya ingin agar nanti ketika tua saya tidak merepotkan siapapun. Tidak merepotkan anak, tidak merepotkan orang yang merawat saya. Dia ingin matinya mati cepat. Baik, tapi apapun itu jangan sampai kita suudzon kepada Allah walaupun kita mengalami musibah di akhir hayat. Namun Nabi SAW memberikan satu solusi. Wa in kana la budda fa'ilan, kalaupun dia terpaksa harus meminta kematian, berangan-angan mati, Rasulullah SAW memberikan satu bimbingan. Kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala dan dia diajari dengan doa. Wa in kana la budda fa'ilan falyakul, kalaupun terpaksa harus minta mati, maka bacalah doa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku dengan kehidupan yang baik jika hidup ini lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika mati ini lebih baik bagiku. Sehingga kita kembalikan kepada apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Bahkan kita tidak tahu yang terbaik bagi kita ini hidup ataukah mati. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu yazdad. Janganlah kalian berangan-angan mati. Kalaupun dia orang baik, semoga dengan umur yang panjang akan semakin menambah kebaikannya. Wa imma musian fala'allahu yasta'tibu. Dan kalaupun dia isi amalnya amal yang buruk, semoga dengan umur yang panjang dia diberi kesempatan untuk bertobat. Terkadang teguran datang di akhir hayat. Pada waktu dia masih seger, masih kuat, sering berbuat maksiat. Begitu dia sudah tua, sudah mulai diingatkan oleh Allah, akhirnya dia dekat dengan agama. Walhamdulillah, dia bisa menikmati akhir hayat dengan baik. Selanjutnya, di sana ada kondisi di mana kita diperbolehkan untuk ingat mati. Bahkan dalam Al-Quran Allah menceritakan ada orang saleh yang dia berangan-angan mati. Ada kondisi di mana kita dianjurkan untuk berangan-angan mati. Bahkan dalam Al-Quran Allah ceritakan ada orang saleh yang berangan-angan mati. Bisa disebutkan siapa nama orang saleh yang berangan-angan mati yang diceritakan dalam Al-Quran? Siapa Pak? Maryam bintu Imran. Dalam posisi ketika beliau hamil, beliau punya beban mental yang sangat berat karena harus menanggung rasa malu. Kenapa harus menanggung rasa malu? Seorang wanita suci yang gak pernah kepikiran zina, tiba-tiba hamil tanpa suami. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Lalu datanglah kondisi hamil tua dialami oleh Maryam. Fa'aja'ahal makhad ila jid'in nakhlah, sehingga membuat dia harus bersandar di bawah pohon kurma. Qalat ya laitani mittu qabla hadha. Kemudian beliau mengatakan, andaikan aku mati sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi makhluk yang dilupakan. Sehingga dalam suasana itu Maryam berangan-angan mati. Lalu beliau ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Maryam ini mengalami tekanan batin yang luar biasa, tapi karena ditenangkan oleh Allah, maka tingkat stresnya jadi lebih ringan. Sehingga beliau dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat ya,
cerita-cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, seperti ibunya Musa alaihissalam. Ibunya Musa alaihissalam itu dikatakan oleh Allah, hatinya itu sempat kosong. Coba kita lihat bagaimana cerita Allah Subhanahu wa taala tentang ibunya Musa. Di surat Al-Qasas ayat yang ke-10 Allah mengatakan, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hatinya ibunya Musa itu kosong. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha. Seandainya kami tidak teguhkan hatinya, tentu beliau akan menjadi orang yang putus asa. Sehingga hati yang kosong ini bahaya. Kalau orang hatinya kosong, jadi lebih ringan, gampang untuk melakukan tindakan yang berbahaya baginya. Bisa bentuknya murtad karena tekanan ekonomi, bisa bentuknya bunuh diri karena nggak kuat dengan situasi yang ada. Itulah bahaya hati yang kosong. Farabatna ala qalbiha, maka kami ikat hatinya. Demikian pula yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala sebut hati Ashabul Kahfi itu warabatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka. Karena kalau tidak hatinya itu kosong. Orang dalam posisi hati yang kosong, akhirnya pikirannya melayang kemana-mana, sehingga nggak karuan. Makanya hati ini dibuat lebih terisi dengan cara bertawakal kepada Allah. Dan untuk bisa membangun ribatul qalbi, hati yang terikat, orang itu belajar untuk bertawakal. Baik. Selanjutnya, dalam situasi apa seseorang itu boleh berangan-angan mati? Yang pertama, ketika dia khawatir akan adanya ancaman yang membahayakan bagi agamanya. Sehingga misalnya seseorang sedang diuji oleh Allah dengan ujian tertentu, dan ujian itu mengkhawatirkan keselamatan agamanya. Kalau saya kayak gini terus, saya khawatir jangan-jangan nanti saya murtad. Kalau saya kayak gini terus, saya khawatir jangan-jangan nanti saya nggak kuat, lalu saya keluar dari agama, lalu saya emosi, suudzon kepada Allah dan seterusnya. Maka dalam kondisi itu diperbolehkan bagi dia untuk berangan-angan mati. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi SAW dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, la yatamannayanna ahadukumul maut min durin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Janganlah kalian berangan-angan mati. Kalaupun terpaksa karena itu mengkhawatirkan bagi keselamatan agamanya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala minta pilihan. Kata An-Nawawi rahimahullah, fa amma idza khafa dararan aw fitnatan fi dinihi fala karahata fihi limafhumil hadis wa qad fa'alahu khalaiq minas salaf. Apabila dia khawatir adanya bahaya yang mengancam keselamatan agamanya, maka tidak makruh untuk berangan-angan mati dengan menyimpulkan kebalikan dari hadis ini, dan ini telah dilakukan oleh beberapa ulama salaf di masa silam. Sebagian sahabat melakukan seperti itu. Dia berangan-angan mati ketika sedang mendapatkan ujian dari Allah dan mereka khawatir ini bisa membahayakan agamanya. Yang kedua, boleh berangan-angan mati dalam situasi ingin mati syahid. Dalam situasi ingin mati syahid. Sehingga ketika pasukan muslim dan pasukan musuh saling bertemu, tidak dilarang bagi seorang muslim dalam posisi ketika sedang perang untuk berangan-angan terbunuh di medan perang. Dan dulu banyak sahabat yang mengalami seperti itu. Termasuk diantaranya Khalid bin Walid. Beliau meninggal di mana? Di ranjang. Padahal beliau mengikuti perang puluhan kali. Sehingga ketika beliau mau meninggal di atas ranjang, beliau sedih. Saya berharap bisa mati di medan jihad, tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan aku mati di atas ranjang. Dan dulu
sebagian sahabat merasa menyesal ketika mereka tidak ikut jihad. Seperti yang pernah dialami oleh Anas bin Nadhr. Pada waktu Nabi SAW berangkat ketika peristiwa perang Badar, jumlah sahabat yang ikut hanya 300 sekian belas orang, sangat sedikit. Masih banyak sahabat yang gak ikut. Saat mereka gak ikut, mereka itu sedih. Di antaranya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini sedih kenapa tidak ikut perang Badar. Karena pada saat perang Badar Nabi SAW tidak mewajibkan sahabat untuk ikut. Sebab tujuan mereka itu apa? Menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Wa turiduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian berharap yang kalian hadapi adalah pasukan yang tidak bersenjata, yaitu kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tapi ternyata Allah pertemukan dengan pasukan yang lengkap dengan senjata. Terjadilah peristiwa perang Badar. Sahabat yang tidak ikut menyesal. Lalu mereka bertekad, nanti kalau ada perang berikutnya saya harus terlibat. Tidak boleh tidak ikut. Salah satunya Anas bin Nadhr. Sampai beliau bertekad, apapun perang yang dialami Nabi SAW, aku harus ada dalam barisan beliau. Nah, perang yang terdekat pasca Badar adalah perang Uhud. Akhirnya saat peristiwa perang Uhud, Anas bin Nadhr termasuk di antara sahabat yang meninggal dan menjadi syuhada Uhud. Saat beliau berangkat menuju Uhud, Anas ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu ditanya oleh Sa'ad bin Mu'adz, "Ila aina anta? Kamu mau kemana?" Kemudian Anas bin Nadhr mengatakan, "Ya Sa'ad, aku mencium bau surga di bawah bukit Uhud." Akhirnya beliau maju dan meninggal dunia. Saat meninggal dunia, tidak dikenali jasadnya, sampai yang mencari itu adalah saudarinya, bibinya Anas bin Malik. Lalu ketemu jasadnya dan tanda pengenalnya cuma satu, cincin yang ada di jari. Mukanya itu sudah gak rupa, Pak. Badannya sudah penuh dengan luka, mukanya penuh dengan senjata, dan di badannya ditemukan 80 bacokan. Ada bacokan, tusukan, kena panah, totalnya 80. Kemudian beliau meninggal dunia. Anas bin Nadhr ini pamannya Anas bin Malik bin Nadhr. Anas bin Nadhr pamannya Anas bin Malik bin Nadhr. Baik. Ini contoh bolehnya berangan-angan mati disebabkan ketika dia berada di medan jihad. Dan dulu banyak sahabat yang seperti itu. Mereka berangan-angan, pokoknya dalam jihad ini aku harus mati. Kok ternyata enggak mati, berharap jihad berikutnya dia bisa mati. Yang dicari mati syahid. Terkait dengan fenomena ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab, rijalun minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qadha nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang yang beriman ada beberapa orang yang mereka membuktikan kebenaran komitmennya di hadapan Allah. Faminhum may yantazir, faminhum man qadha nahbah. Sebagian di antara mereka ada yang sudah menunaikan hajatnya. Wa minhum may yantazir, dan sebagian di antara mereka ada yang masih menunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah mengubah niatnya. Seperti inilah hatinya para sahabat yang digambarkan oleh Allah. Para sahabat itu hatinya hanya ada dua. Satu, dia pingin mati ketika peristiwa perang A. Yang kedua, menantikan nanti perang berikutnya saya harus mati. Faminhum man qadha nahbah wa minhum may yantadir. Sebagian di antara mereka ada yang sudah berhasil menunaikan hajatnya sehingga dia mati di medan jihad, dan sebagian di antara mereka ada yang masih menantikan kesempatan berikutnya. Sehingga mereka selalu dalam posisi siaga amal. Siaga amal itu gimana, Pak? Selesai beramal, dia menunggu amal berikutnya. Faminhum may yantazir wa minhum man qadha nahbah. Makanya seorang mukmin
harus selalu berada dalam situasi batin seperti ini. Bagaimana dia selalu siaga amal. Selesai beramal bukan berarti sudah selesai tugas. Masih ada amal berikutnya. Karena itu selesai kita beramal, Allah Subhanahu wa taala perintahkan fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai beramal, maka siagakanlah dirimu untuk beramal berikutnya. Pasca Ramadan kita berharap bisa ketemu Ramadan berikutnya. Maka seorang mukmin tidak ada ceritanya, kapok aku Ramadan kali ini. Ada enggak kayak gitu, Pak? Mungkin ada. Bagi mereka yang sudah enggak kuat untuk menjalankan aneka ketaatan. Pada situasi haji yang demikian melelahkan, sebagian di antara jamaah haji ada yang komentar, kapok saya, besok lagi sudah enggak mau ingin haji lagi, andai kan ada kesempatan. Sebagian di antara jamaah umroh Ramadan yang ikut umroh di 10 terakhir Ramadan, umroh iktikaf. Pulang-pulang dia komentar, kapok saya ke umroh Ramadan. Besok lagi saya enggak umroh Ramadan. Berarti dia merasa tidak bisa menikmati ibadah yang dulu pernah dia jalani, dan dia tidak punya siaga untuk melakukan ibadah berikutnya. Kita tidak demikian. Kita berharap agar selalu siaga dalam beramal. Ada bapak-bapak usia 60-an daftar haji reguler 25 juta, sehingga beliau harus menjalani masa antrian sekian puluh tahun. Anaknya mengingatkan, Pak, eman Pak, duit 25 juta nganggur, mbok coba diambil saja, Bapak batalkan. Bapak usia 60 tahun masih nunggu 30 tahun. Apa mungkin Bapak bisa haji di usia 90 tahun? Daripada duit itu nganggur, mending dipakai untuk usaha. Apa kata sang bapak? Aku tidak akan batalkan. Aku akan tetap bertahan. Kalaupun aku mati sebelum berangkat haji, aku mati dalam penantian. Mati dalam penantian. Itulah contoh orang yang siaga beramal. Selesai beramal, dia lanjut beramal berikutnya. Maka dalam melaksanakan amal, mohon jangan jadikan itu sebagai beban. Karena keberatan ketika beramal bisa jadi hati kita justru akan grundel. Saat beramal tapi hatinya jengkel, maka bisa jadi fisiknya beramal tapi batinnya memusuhi amal itu. Sehingga contoh misalnya ya, saat kita mau qiyamul lail, sholat tarawih, maka mohon sholat isyaknya jangan dijadikan beban. Sehingga kadang sebagian masjid, karena nanti mau ada tarawih, sholat isyaknya dipercepat. Saat sholat isyak yang dibaca inna a'tainakal kautsar, baca qul huwallahu ahad. Karena dia merasa nanti setelah ini mau tarawih. Kalau begitu mending kamu enggak tarawih tapi sholat isyakmu berkualitas. Karena sholat isyak ini yang hukumnya wajib, sedangkan tarawih hukumnya mustahab. Maka kau prioritaskan yang wajib. Sehingga sholat isyak jangan dikurangi. Biasanya baca apa? Ya biasanya surat-surat agak panjang, tapi karena ini mau tarawih tak buat lebih pendek. Wah, ini Anda menyingkirkan, menggeser sholat isyak, kualitasnya jadi turun demi belani apa? Tarawih. Itu karena merasa kebebanan dengan tarawih. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang ingin disampaikan jamaah? Atau Anda ingin istirahat? Tidak ada? Baik, nampaknya jamaah i'tikaf sudah pengen tidur siang, istirahat. Kami ucapkan selamat istirahat. Kajian sudah selesai. Tolong yang bangun, kok yang bangun? Yang tidur bangun ya. Kajiannya sudah selesai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.